Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Abdul Salam akan menjelaskan tutorial menggambar atau menampilkan gambar 3 dimensi dari suatu senyawa hasil analisis instrumen XRD dengan menggunakan software Mercury. Untuk mengoperasikannya, maka kita harus mendownload dan menginstal terlebih dahulu software Mercury. Untuk linknya sendiri itu ada di deskripsi. Kemudian karena di sini sudah ada, maka kita tinggal buka saja software Mercury ini. Ya, seperti ini ya tampilan dari software Mercury. Nah, bisa kita lihat itu yang paling atas merupakan menu bar yang mempunyai fungsi yang beragam atau mempunyai fungsi masing-masing. Selain menu bar, di sini juga ditampilkan berbagai pilihan yang mendukung untuk mengolah gambar yang kita analisis ini. Kita bisa mengatur stylenya, terus juga warna, manage style, terus juga atom selection dan lain sebagainya. Dan di bagian bawah juga kita bisa menggunakan fasilitas display, serta kita bisa menggunakan option untuk mengolah gambar. Nah, selanjutnya untuk mengolah data perlu kita ketahui, kita tidak bisa langsung memasukkan data mentah yang berupa format .txt yang diberikan, tapi kita harus mengolahnya terlebih dahulu, sehingga kita bisa mendapatkan file dengan format ZIP yang nantinya bisa terbaca oleh software ini. Di sini kita akan menggunakan data hasil analisis match, karena dengan analisis match ini kita bisa mengetahui fasa yang terkandung dalam sampel atau dalam data yang diberikan dan juga spesifikasi lainnya. Dapat dilihat bahwa fasa yang didapat berdasarkan hasil analisis match yaitu AL2O5SI atau andalusit, serta ada spesifikasi lain seperti space group, PNNM, terus juga kristal sistem ortorhombik dan juga unit cell, intensitas, densitas, serta referensi yang nantinya ini semua akan dijadikan acuan untuk mendapatkan data COD yang berformat GIF yang nantinya akan terbaca oleh software Mercury. Oke, untuk mendapatkan data COD dengan format GIF ini, kita bisa langsung saja ke website crystallography.net. Lalu kita langsung saja klik search. Nah, untuk mencarinya sendiri kita bisa menggunakan jurnal atau bisa menggunakan data unit cell juga dengan memasukkan nilai unit cell ke kolom ABC, atau bisa juga dengan memasukkan rumus dari senyawa yang diberikan. Kita tinggal memasukkan setiap unsur yang menyusun senyawa tersebut itu ke kolom 1 to H elements, yaitu Al2, O5, dan juga SI. Lalu klik send. Di sini banyak sekali data yang diberikan mengenai formula Al2O5Si. Oleh karenanya kita bisa menjadikan acuan formula, space group, cell parameter, cell volume, dan juga bibliografi dengan data yang telah dianalisis menggunakan match. Seperti kita lihat, ternyata space groupnya yaitu PNNM, dan juga ini di bawahnya masih ada beberapa PNNM, sehingga kita perlu mempertimbangkan atau membandingkan data yang lainnya seperti unit cell. Di sini bisa dilihat unit cellnya itu A sama dengan 7,76, terus B 7,9, dan juga C nya 5,56. Jika kita lihat, ternyata ini sesuai dengan data yang berada pada baris keempat.
Dan untuk lebih meyakinkannya, kita bisa melihat bibliografi yang terdapat pada baris keempat ini dengan membandingkannya dengan data hasil analisis match. Dan ternyata referensi yang ada pada hasil analisis match ini yaitu Taylor WH, The Structure of Andalusit AL2 SEO5 dengan tahun 1929. Oke, kita langsung download saja file chief-nya. Itu dengan ID 1010924. Oke, selanjutnya kita langsung kembali saja ke aplikasi Mercury. Kita buka data yang telah kita download dengan format file chief. Kita buka download. Dan ini ada file 1010924 dan waktunya sesuai ya dengan tadi waktu mendownload. Langsung klik open saja. Dan inilah gambar dari struktur AL2O5SI Andalusit berdasarkan data chief yang telah di-download. Gambar ini bisa kita gerakkan dengan cara klik kanan pada mouse sambil menggerakkan kursornya. Oke, sekarang kita coba ganti stylenya. Di sini ada beberapa style, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Kita coba pakai yang ball and stick saja, yang umum digunakan. Pada struktur ini terdiri dari berbagai macam warna ya. Nah, itu setiap warnanya mewakili warna dari suatu atom. Jika kita penasaran atom apa saja, kita bisa klik show label. Dan dapat dilihat ternyata untuk warna pink itu mewakili atom Al, sedangkan warna merah itu mewakili atom O, dan untuk warna kuning muda itu mewakili atom Si. Kita hilangkan lagi saja untuk label atomnya. Selanjutnya kita coba manage style, mengganti stylenya, style tampilannya. Itu di sini ada work. Nah, itu yang biasa digunakan pada saat pengolahan data seperti ini. Terus juga di sini ada publication. Nah, ini yang biasa dipakai untuk ditampilkan di jurnal atau mungkin koran, dan juga masih ada presentation dan juga yang lainnya. Oke, kita coba saja untuk sekarang kita memakai manage style work, dan untuk stylenya kita ubah lagi menjadi ball and stick. Untuk menampilkan tampilan orthorhombic-nya, kita klik packing. Seperti inilah tampilan dalam satu unit cell. Dan dapat dipastikan bahwa ini merupakan kristal sistem orthorhombic yang dimana mempunyai 3 sumbu tegak lurus dengan panjang setiap sumbu A, B, dan C-nya itu berbeda. Ini sumbu A yang berwarna merah, terus sumbu B yang berwarna hijau, dan sumbu C berwarna biru. Dan untuk melihatnya kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Itu ada pengaturan di default view. Di sana ada pengaturan A, B, C, A aksen, B aksen, C aksen. Di sini kita coba yang A aksen. Ini merupakan sudut pandang dari A. Terus A aksen masih sama juga. Terus sekarang sudut pandang dari B seperti ini. Kita lanjut lagi ke sudut pandang dari C seperti ini. Dan sekarang show cell axis bisa kita tampilkan dengan cara mengkliknya di option. Seperti ini tampilannya. Ini untuk menampilkan sumbu-sumbu tanpa kita harus mengklik packing di bagian display yang kayak tadi ya. Sehingga bisa kita lihat jelas sumbu-sumbunya.
Kita klik kembali saja display packing. Dan kita coba lihat di sudut pandang A yang ada pada default view. Dan sekarang kita coba save. Kita pilih folder kelompok 9 dan di sini ternyata ada beberapa pilihan tipe file. Kita pilih saja yang PNG supaya nanti ketika kita perlukan untuk dicantumkan di jurnal ataupun laporan itu bisa kualitasnya bagus. Dan kita ganti file name-nya dengan nama file andalusit.png. Ukurannya bebas, di sini saya akan mengikuti saja yang telah diatur oleh software dan kita checklist background transparan supaya nanti lebih mudah untuk dimuat di jurnal atau di laporan. Kita coba atur lagi untuk manage style-nya menjadi publication dengan style ball and stick. Kita coba save ulang ya dengan manage style publication dan default view-nya masih tetap yang A, dan untuk cara save-nya sendiri masih sama seperti tadi. Lalu kita rename lagi untuk nama filenya menjadi publication andalusit dalam kurung A. Masih dengan format yang sama dan pengaturan ukuran serta background transparan seperti tadi. Selanjutnya kita coba default view yang B, terus kita save lagi. Kita rename menjadi publication andalusit B dengan tipe file yang sama, lalu di save dan pengaturan yang sama juga. Lalu kita coba juga untuk default view yang C dan kita save dengan pengaturan yang sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita coba cek gambar yang telah dibuat dan di save. Dan seperti ini tampilannya. Nah, kenapa sekarang backgroundnya menjadi kotak-kotak? Ini menandakan bahwa file yang kita save itu berupa PNG yang transparan, sehingga ketika dimuat di jurnal atau laporan itu bakalan tidak ada atau tanpa background yang berwarna. Maksudnya backgroundnya transparan. Kiranya cukup ya untuk tutorial menggambar atau menampilkan gambar 3 dimensi dari senyawa hasil analisis instrumen XRD dengan menggunakan software Mercury ini. Kalau misalkan ada kritik, saran, atau apapun, itu bisa ketik saja di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.